Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bersama saya Karisa Safasabila. Di sini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengenali bagaimana sih sebenarnya potensi diri kita. Yuk, kita cari bareng-bareng. Teman-teman, pernah tidak kalian berpikir, IPK aku rendah, nanti aku kerja apa ya setelah kuliah? Atau aku bisa apa sih sebenarnya? Sebenarnya potensi diri aku itu apa? Aku tidak pernah mendapatkan juara. Nanti setelah ini, apakah aku bisa bermanfaat bagi orang lain? Terkadang pikiran-pikiran seperti itu terngiang-ngiang dalam benak kita, sehingga kita itu merasa bahwa orang-orang pintar itu hanya sebatas Albert Einstein atau Bapak B.J. Habibie yang bisa membuat pesawat, atau orang-orang yang dapat juara IPK tinggi, segala yang membuat dia merasa ya dia bukan siapa-siapa gitu. Pikiran-pikiran itu terkadang membuat kita merasa ragu untuk melakukan sesuatu. Terkadang kita merasa minder untuk menjalankan atau maju terus melangkah ke depan. Padahal kecerdasan yang dimiliki Bapak Albert Einstein atau Bapak B.J. Habibie yang bisa membuat pesawat itu hanya sebagian kecil kecerdasan yang telah dikemukakan oleh Bapak Howard Gardner. Dalam teorinya terdapat 8 jenis kecerdasan yang ada dalam diri manusia. Dan sekarang kita akan coba bahas 8 jenis kecerdasan yang telah dikemukakan oleh teori Howard Gardner. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik dan verbal, atau biasa disebut sebagai linguistik intelijensi. Nah, kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang pandai berbicara di depan umum, orang-orang yang pandai mengolah kata. Nah, mereka dapat mengolah bahasa dengan sangat efektif, baik lisan maupun tulisan. Orang-orang seperti ini sangat mudah dalam menggeluti karir di bidang penulis atau seorang orator, atau bahkan menjadi seorang wartawan. Yang kedua adalah kecerdasan logika dan matematis. Nah, ini kecerdasan yang sering sekali menjadi label orang-orang cerdas, di mana kecerdasan ini biasa dimiliki oleh orang-orang yang pandai berhitung, orang-orang yang menganalisis secara logika. Kecerdasan ini yang dimiliki oleh Bapak B.J. Habibie ataupun Profesor Albert Einstein yang tadi sudah kita jelaskan di atas. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki kecerdasan ini, mereka yang suka bereksperimen ataupun suka berhitung tadi, dapat berkarir dalam bidang ilmuwan, atau menjadi seorang matematikawan, ataupun menjadi seorang programmer komputer. Selanjutnya ada kecerdasan visual dan spasial, di mana kemampuan ini adalah kemampuan seseorang yang dia dapat memvisualisasikan, membentuk, atau memanipulasi sesuatu dalam ruang. Biasanya kemampuan ini dimiliki oleh orang-orang yang suka dalam menggambar, suka dalam memilih warna, atau dalam grafik, video, seperti itu, pemahat. Nah, terkadang orang-orang seperti ini, orang-orang yang biasa kita sebut sebagai orang-orang yang berbakat. Orang-orang seperti ini dapat berkarir dengan baik dalam bidang arsitektur, insinyur, bahkan seorang pilot, menjadi seorang pemain catur, ataupun seorang pelukis. Selanjutnya adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal ini adalah kemampuan seseorang ketika dia mampu atau mudah sekali dalam memahami musik. Dia peka terhadap nada, tempo, irama. Nah, orang-orang seperti ini biasanya menjadi seorang penyanyi, musisi, atau seorang konduktor dalam orkestra. Selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal, di mana kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang pandai dalam memahami perasaan, pandai mengolah emosi,
pandai dalam melihat situasi dari berbagai sudut. Nah, biasanya orang-orang seperti ini berkarir menjadi seorang psikolog, konselor, politikus, atau seorang filosof. Selanjutnya ada kecerdasan intrapersonal. Hampir sama seperti interpersonal, bedanya intrapersonal adalah kecerdasan yang dia dapat memahami emosi, perasaan diri sendiri. Kalau inter itu dia kepada orang lain, kalau intra itu dia memahami diri sendiri, sehingga dia dapat mengolah dirinya dengan sangat baik. Biasanya karir yang baik untuk orang-orang seperti ini, dia menjadi seorang filosof, ahli teori, atau menjadi seorang ilmuwan. Selanjutnya, buat kalian yang pandai dalam olahraga, pandai dalam menari, mengekspresikan diri melalui gerakan tubuh, kemungkinan besar kemampuan kalian atau kecerdasan kalian itu lebih pada kecerdasan kinestetik dan jasmani. Kalian bisa menjadi seorang atletik, seorang penari, atau pengrajin, seperti itu. Selanjutnya adalah kecerdasan naturalis, di mana kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang cinta terhadap alam. Dia dapat membedakan apa dan bagaimana yang berbeda dalam alam tersebut, seperti itu. Nah, biasanya orang-orang ini bekerja dalam sebuah institusi penangkaran hewan atau sebuah komunitas pencinta alam, seperti itu. Nah, itu tadi adalah 8 jenis kecerdasan menurut teori Howard Gardner. Jika kalian sudah menemukan apa yang ada dalam diri kalian, potensi apa yang kalian miliki, maka terus gali, terus coba, dan raihlah apa yang kalian mimpikan. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.